Ya, selamat datang di video kali ini. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan device IoT. Nah, pertama-tama kita mulai dari definisi dari IoT. Nah, IoT itu sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Internet of Things. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu jaringan dari beberapa hal, beberapa perangkat mungkin ya. Di sini definisi dari Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisi atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat dari perangkat komputer atau manusia. Gitu. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari device IoT, yaitu jaringan benda mati. Nah, itu untuk menghubungkan benda tanda kutip mati dengan internet. Nah, pada konotasi ini benda mati itu artinya seperti barang-barang atau perangkat-perangkat yang sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk terhubung dengan internet, maka sekarang bisa dihubungkan dengan internet menggunakan perangkat-perangkat IoT ini. Nah, yang kedua adalah global, dapat dikendalikan dimanapun tanpa adanya manusia yang berada di depan mesin. Nah, ini cukup menjelaskan bahwa device IoT ini sendiri itu apabila diterapkan itu sangat powerful, sangat kuat ya. Jadi dapat dikendalikan tanpa butuh adanya operator di onsite, seperti kayak teknisi yang harus standby depan mesinnya untuk melihat terus gitu. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID, tentu jadi membuat hal itu menjadi lebih sulit ya. Nah, dengan device IoT ini tanpa kita tidak perlu ada teknisi langsung depan onsite di depan mesinnya begitu. Jadi kita dapat melakukan tugas-tugas mengoperasikan mesinnya tanpa harus ada di depan mesinnya langsung, dapat dikendalikan melalui internet gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah simple, dapat ditempatkan di mana saja tanpa membutuhkan ruangan yang banyak, dan tentu ini untuk proyek-proyek kecil. Dan untuk apabila mau dibuat dalam skala besar, hal ini tentu akan kalah dengan seperti mesin-mesin besar yang mungkin akan memakan lebih banyak tempat daripada IoT device IoT pada umumnya. Karena device IoT itu hanya kecil sekali. Untuk device IoT itu sendiri mungkin tidak lebih besar daripada tangan ya, daripada tangan manusia. Jadi sangat simple, sangat ramping, jadi dapat diaplikasikan dimanapun, mau di tempat yang terpelosok yang tidak ada internet pun sendiri bisa di setting sebagaimanapun supaya dia mendapatkan internet begitu. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari IoT. Nah, manfaat dari IoT itu untuk memudahkan proses konektivitas. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi, mempermudah proses konektivitas itu adalah untuk mengkonekkan barang-barang yang sebelumnya tanda kutip benda mati yang tidak bisa connect ke internet, maka sekarang dapat connect ke internet begitu. Nah, selanjutnya adalah efisiensi. Nah, efisiensi ini maksudnya adalah apabila kita sudah mempunyai banyak memiliki device IoT, untuk mengaksesnya kembali itu tidak perlu seribet seperti dulu. Jadi dapat dikerjakan tanpa perlu ada orang onsite. Mungkin untuk penempatan device-nya itu sendiri, namun untuk lain-lainnya sebagian besar dapat dikerjakan
di luar tanpa harus onsite gitu. Jadi dapat dikerjakan melalui internet gitu. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas monitoring. Nah, karena kita tidak perlu datang onsite, semua data yang masuk atau dikirim dapat dipantau melalui internet. Jadi kita tidak perlu datang onsite lagi ya. Lalu kita dapat membuat suatu program untuk monitoring, untuk mencari efisiensinya, untuk mendapatkan feedback lah dari apakah device IoT itu perangkat tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsinya atau tidak gitu. Nah, lalu penerapan device IoT. Nah, penerapan device IoT ini itu contohnya ada irigasi sawah otomatis, di mana nanti cuma perlu pompa dan langsung ada air, dan nanti ada sprinkler gitu sistemnya, dan semuanya itu dikendalikan dengan sistem IoT. Jadi dapat di setting manual, kita dapat langsung untuk mengairi sekarang, atau nanti kita bisa mendapatkan prosedur misalkan setiap jam berapa dihidupkan airnya, lalu atau ada mendapatkan atau dikasih sensor supaya mengetahui apakah tanahnya sudah kering atau sudah cukup basah gitu. Jadi misalkan sensornya mendeteksi kalau tanahnya kering, maka dihidupkan sprinklernya gitu. Nah, lalu ada otomasi mesin pabrik. Seperti namanya, jadi mesin di pabrik itu dapat otomatis bekerja tanpa perlu ada keterhubungannya manusia, maksudnya dengan ada manusianya di depan mesinnya begitu. Jadi, dan ini bisa digunakan untuk monitoring apakah misalkan suatu komponennya ada yang rusak atau yang kurang efektif begitu. Jadi dapat diminimalkan untuk ada tergantungan kepada manusianya begitu. Lalu selanjutnya ada smart traffic light. Smart traffic light ini nanti akan misalkan arusnya sedang ramai begitu, nanti lampu merahnya akan dipercepat, sedangkan untuk yang arus sepi akan dipersingkat. Sedangkan kalau yang arusnya banyak, jadi akan diperlama itu maksudnya jalannya gitu. Lalu mobil autopilot. Nah, ini autopilot ini dapat digunakan sangat-sangat trending sekali ini. Jadi mobil autopilot ini dapat menggunakan perangkat-perangkat IoT banyak. Misalkan komponennya misalkan ada GPS, ada sensor gitu. Jadi misalkan dia akan mendeteksi apakah seberapa jauh mobil di depan, maka dia akan mengeremnya seberapa keras begitu. Lalu apakah ingin cepat, lalu pindah jalur begitu. Dan apabila misalkan ada kecelakaan begitu, jadi bisa mengkontak polisi dan menge-share GPS-nya, koordinatnya, dia mungkin ada tabrakan di mana gitu. Jadi dapat lebih cepat mengatasi kecelakaan tanpa perlu adanya manusia yang langsung menelpon begitu. Dan sekian dari presentasi saya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya.